Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel cerita pendaki. Buat kawan-kawan yang suka naik gunung, mungkin dari channel ini bisa jadi referensi buat kawan-kawan menambah pengetahuan dan wawasan. Pada kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang naik gunung, yang sering sekali menggunakan kompor seperti ini, kompor kotak. Apa saja problem-problemnya, permasalahannya ketika kita menggunakan kompor ini ketika pada waktu kita naik gunung. Jadi saya yakin kawan-kawan yang sudah pernah naik gunung sudah tidak asing lagi dengan kompor ini ya. Kadang beberapa kawan-kawan ketika naik gunung ada permasalahan kompor-kompor ini tidak bisa difungsikan. Jadi pengalaman ini saya pun sendiri pernah dulu ketika mendaki, pernah mengalami juga, dan beberapa teman-teman ke kawan-kawan. Kebetulan ini pengalaman yang ingin saya sharingkan. Sampai sekarang saya masih aktif punya usaha rental alat outdoor. Jadi ketika kawan-kawan yang datang ke tempat saya ada beberapa permasalahan kompor-kompornya, biasanya saya jelaskan seperti ini. Jadi untuk cara penggunaannya mungkin kawan-kawan sudah paham. Jadi sebagai dasar saja, kawan-kawan ketika menggunakan kompor kotak ini dengan cara seperti ini. Jadi pemasangan gasnya simple. Saya yakin yang mungkin belum tahu, yang bawah dulu ya, yang bawah dulu seperti ini. Yang bawah dulu ini dicantolin dulu, terus posisi yang ada kosongannya ini dipasin di atasnya. Jadi cantolin bawah, tekan, terus diputar, gitu caranya ya. Yakin kawan-kawan paham lah. Terus yang ingin saya sharing kepada kawan-kawan pada malam ini, jadi ada beberapa permasalahan terhadap kompor ini ketika kita menggunakan saat pendakian. Yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada kawan-kawan, biasanya ketika kita naik gunung, meskipun posisinya tidak hujan, itu yang jelas ketika di ruangan outdoor atau di luar ruangan itu otomatis pasti ngembun. Jadi ngembun itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi terhadap kompor. Jadi di sini ada kembang api yang mengeluarkan gasnya itu biasanya karena faktor kena embun tadi. Biasanya ketika dinyalakan dia tidak bisa. Jadi saya harapkan ketika kawan-kawan terutama di pagi hari ketika kawan-kawan menggunakan kompor ini, saya harapkan cek dulu atasnya, cek dulu kembangnya ini kira-kira basah atau tidak. Kalau semisal basah bisa dikasih mungkin dikeringkan dulu lah, dikeringkan dulu supaya nanti gasnya bisa keluar. Jadi kadang problem-problemnya pemantiknya normal, semuanya normal, gasnya juga normal, tapi kembangnya ini jadi yang bermasalah. Nah caranya itu jadi dicek dulu basah atau tidak. Kalau semisal tidak basah bisa kita gunakan. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan pemantik ya kawan-kawan. Pemantik ini ya, ini pemantik ini seringkali kawan-kawan mungkin beberapa kompor yang sudah lama jadi problem, tidak bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Ini biasanya gini, jadi kadang yang namanya kompor ini ketika proses menutup seperti ini kadang menyentuh atau nyenggol pemantiknya. Jadi pemantik ini kesenggol hingga hanya tempatnya itu tidak sesuai dengan porsi, dia kena dengan kembangnya. Jadi pada ininya untuk pemantik ini jangan sampai terlalu jauh dan jangan sampai terlalu dekat ya. Kedekatan jangan, yang penting intinya gini, pemantiknya itu bisa menyalurkan api enggak sih di gasnya ini. Ketika kita kasih gas, terus gasnya itu keluar, terus ini percikan apinya itu bisa kena ini enggak. Kalau misal ada percikannya, otomatis pemantiknya harusnya bisa. Kalau seandainya apinya kok enggak ada, berarti pemantiknya mungkin minta ganti. Jadi itu problemnya. Mungkin kawan-kawan yang suka mendaki perokok, bawa korek, aman lah gitu. Tapi kalau semisal mungkin beberapa teman-teman yang nggak merokok tapi terjadi problem di pemantiknya, itu juga nanti susah. Jadi cek dulu. Cara ngeceknya gampang sebenarnya. Jadi ketika dipejet seperti ini, nah ini kira-kira ada percikan apinya enggak. Kalau semisal
nggak terlalu kelihatan. Kalau ini kan kelihatan banget. Ya toh. Nah, kelihatan tuh. Kalau misal nggak kelihatan, kawan-kawan bisa cek, dipegang pucuknya yang pemantiknya ini, terus kawan-kawan cedetin. Kalau semisal kayak ada nyetrum, itu berarti sebenarnya bisa. Tapi kalau seandainya enggak, berarti mungkin pemantiknya harus, atau mungkin minta ganti. Itu jadi fungsinya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat, usahakan normal dan posisinya kira-kira apinya kena kembangnya kayak gitu. Terus setelah problem masalah kembang, masalah pemantik itu, nah yang ketiga biasanya kawan-kawan ketika sharing atau tanya kepada saya itu, kompornya kok ngobos mas. Ngobos tuh biasanya gini faktornya, karena kawan-kawan ketika pas pada waktu pemasangan ini posisinya cuma nempel saja, jadi kayak gini. Nah ini cuma nempel aja gini ya. Remang-remang ya, nggak apa ya, nggak terlalu berat. Yang penting kawan-kawan bisa sampai pesan saya ya. Intinya kalau masang gas harus benar-benar kencang ya, harus benar-benar kencang, dan ketika ini nggak jatuh ya, benar-benar kencang. Soalnya kalau semisal masanya cuma nempel ini, takutnya nanti gasnya keluar di sini gitu. Terus kalau semisal posisinya sudah benar, pasti tentunya bisa nyala seperti ini saya praktekkan. Nah cara menyalakannya pun sangat mudah. Intinya gini, kita kita dengarkan suaranya otomatis biasanya itu sering nyaring gitu. Nah kan gini suaranya, dengeran ya. Nah jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, sedangkan aja kayak gini. Terus kita pencet mantiknya. Nah, untuk mengetahui apinya bagus atau tidak, kualitasnya itu ketika kita besarkan dia ikut besar. Nah, besar. Kalau cuma kecil terus biasanya itu faktornya karena spuyannya di dalam. Kadang ada juga kompor yang api keluarnya itu di dalam. Nah api keluarnya itu di dalam, itu biasanya faktornya spuyernya di dalam. Jadi ketika kita buka kembangnya ini, itu kan nanti di dalam, saya contohkan ya, saya contohkan supaya kawan-kawan jadi bisa menggunakan biasa cara penyepotannya. Ini tinggal diputar keluar, terus kita taruh sini. Ini keluar gasnya. Teman, nah spoiler itu ini yang ini. Nah ini biasanya kalau semisal apinya nggak terlalu ini, pada posisinya apinya nggak besar, itu biasanya faktor spoilernya itu mungkin karena kena minyak goreng ketika kita pada waktu masak, atau mungkin kena kotoran hingga apinya, gasnya nggak bisa keluar. Ini caranya kawan-kawan bisa bersihkan, mungkin bisa dengan cara direndam dengan air hangat biar kotorannya keluar, atau mungkin kawan-kawan bisa pakai sejenis kayak mungkin serabut sikat atau serabut apa. Di dalamnya ini ada lubang ini kecil, dimasukkan aja, nanti di situ kotorannya akan keluar ini ya. Dan kompor yang nyalanya kok di dalam box ini, di dalam kotak ini, itu biasanya karena spuyernya ini kurang kencang, atau mungkin ada gas yang keluar di bagian dalamnya ini. Jadi kawan-kawan ketika ngalamin kejadian itu, usahakan spuyernya cek dulu, kira-kira gasnya keluar di sini enggak. Cara ngeceknya pun bisa mudah dengan cara ini, tanpa kita menggunakan, jadi dimasukkan ini aja, terus kita cek gasnya keluarnya. Nah kayak gini suaranya gini ini. Nah gitu. Jadi kalau kok kencang gasnya keluar, berarti otomatis spuyernya bisa. Tapi kalau nggak kencang, nggak keluar, berarti spuyernya bermasalah. Nah itu beberapa tips dari saya
buat kawan-kawan terutama yang mungkin masih pemula penggunaan problem-problem kompor ketika naik gunung. Jadi makanya usahakan ketika naik gunung dicek dulu kompornya memang benar-benar sudah safety, sudah aman dan bisa digunakan atau tidak sebelum kawan-kawan naik. Jangan sampai kawan-kawan sudah bawa tapi tiba-tiba di atas nggak bisa dibawa, nggak bisa digunakan. Akhirnya kawan-kawan kan juga nanti repot, nggak bisa masak, nggak bisa makan. Dan tips lagi buat kawan-kawan ya, terutama untuk mengantisipasi ketika kompor bermasalah, kawan-kawan ketika naik gunung harusnya bawa logistik yang memang siap untuk dimakan tanpa harus dimasak. Ini yang sering jadi problem. Jadi kebanyakan kawan-kawan ketika naik gunung itu mempersiapkan makanan atau logistik itunya itu yang masak-masak, suka misal bawa wortel, terus bisa bawa kol. Nah, itu semuanya proses masak dan dia nggak bawa kayak yang langsung instan dimakan. Nanti repotnya ketika ada kompor bermasalah atau mungkin ada badai, kawan-kawan nggak bisa langsung makan, nanti malah lapar. Atau bisa juga kawan-kawan bawa cadangan, jadi nggak cuma satu, minimal dua lah, itu yang lebih aman buat kawan-kawan. Intinya supaya kawan-kawan bisa nyaman dalam melakukan pendakian dan sesuai dengan tujuan kawan-kawan bisa mencapai puncak. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kawan-kawan ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin ada masukan, silahkan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih, saya Solihin. Selamat bisa menyaksikan di channel-channel saya berikutnya di cerita pendaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.